wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kemarin kita sudah membahas dua hal ya. Yang pertama tentang menyederhanakan perbandingan, kemudian yang kedua adalah menghitung atau menentukan nilai dari suatu perbandingan jika perbandingannya diketahui dan data faktanya diketahui juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal dua jenis perbandingan. Yang pertama nanti ada perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Baiklah, untuk awal coba kalian cermati gambar yang sudah saya sediakan ini. Kira-kira gambar pada kegiatan ini tuh berada di mana? Ya, di sini proses apa ini? Ya, ini proses pembuatan roti. Jadi kegiatan ini ada di pabrik roti. Baiklah, silakan coba cermati apa saja yang ada pada gambar ini. Dan coba kita daftar apa saja yang ada. Yang pertama itu bahan roti. Bahan roti. Kemudian banyaknya roti yang dibuat. Yang ketiga yaitu banyaknya pekerja. Nah, dari ketiga hal ini atau ketiga besaran ini, nanti kita coba memahami apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai, apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Mari kita membandingkan. Yang pertama, kita akan membandingkan tentang ketersediaan bahan roti atau bahan pembuat roti dan banyaknya roti yang dapat dibuat. Nah, coba kalau kita perhatikan. Sekarang kita andaikan bahan roti itu diperbanyak. Diperbanyak. Maka banyaknya roti yang dapat dibuat bagaimana? Kalau bahan rotinya diperbanyak, bahan rotinya juga akan semakin banyak. Semakin banyak roti yang berhasil dibuat. Jadi jika bahan rotinya diperbesar, maka banyak roti yang dibuat juga semakin besar. Nah, kalau misalkan seandainya bahan rotinya itu sedikit atau dikurangi, maka banyak rotinya yang dapat dibuat itu semakin banyak atau semakin sedikit pula? Ya, tentu saja semakin sedikit. Roti yang dapat dihasilkan. Nah, kalau kita melihat ada dua besaran ini ya, bahan roti dan banyaknya roti yang dapat dibuat. Nah, jika bahannya diperbesar, maka hasil roti yang dapat dibuat juga semakin besar. Tetapi jika bahan rotinya itu sedikit atau dikurangi, juga roti yang dibuat juga semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Artinya apa? Jika satu sisi, yaitu satu
bahan roti diperbanyak, maka sisi yang lain yaitu banyaknya roti juga semakin banyak. Bahan roti diperkecil atau disedikitkan atau dikurangi, rotinya juga ikut menjadi sedikit atau berkurang. Jadi ketika salah satu diperbanyak, yang lain ikut juga jadi banyak. Ketika yang satu dikurangi, yang lain juga makin berkurang, maka itulah perbandingan senilai. Itu jika kita membandingkan bahan roti dengan banyaknya roti yang dihasilkan atau yang dapat dibuat, itu ternyata membentuk perbandingan senilai. Nah, sekarang banyaknya pekerja, ya, berpakaian merah, kostumnya putih-putih untuk menjaga kebersihan. Ya, di sini waktu bekerja. Tambahkan waktu lamanya membuat roti atau waktu bekerja. Ya. Ada dua hal yang akan kita bandingkan. Yang pertama banyaknya pekerja, yang kedua adalah waktu bekerja. Misalkan seandainya kita diminta untuk membuat sekian banyak roti. Nah, bagaimanakah perbandingan yang akan terbentuk jika kita bandingkan banyaknya pekerja dengan waktu bekerja? Nah, misalkan untuk membuat banyak roti tertentu, misalkan bikin 1000 atau berapa atau lebih atau berapa gitu ya. Jadi, ketika banyaknya pekerja itu ditambah, diperbanyak, kira-kira waktu untuk menyelesaikan pembuatan roti itu semakin lama atau semakin singkat atau semakin pendek? Semakin cepat selesai. Atau waktu bekerjanya semakin sedikit. Jadi kalau pekerjanya diperbanyak, oh ternyata waktunya itu semakin cepat selesai atau waktunya semakin sedikit. Sekarang jika banyaknya pekerja itu dikurangi atau semakin sedikit, kira-kira waktu bekerjanya itu semakin sedikit pula atau semakin banyak atau semakin lama? Ya ternyata kalau pekerja semakin sedikit, otomatis waktu pengerjaannya semakin lama. Waktunya makin lama untuk membuat roti. Coba kita lihat kembali. Jika banyak pekerja roti itu diperbanyak, maka waktu untuk membuat roti mungkin 1000 atau berapa itu semakin cepat selesai. Tetapi jika pekerjanya dikurangi atau semakin sedikit pekerja membuat rotinya, maka waktunya semakin lama. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, diperbanyak, bahan roti banyak roti dibuat semakin banyak, bahannya sedikit, roti yang dihasilkan juga semakin sedikit. Tapi kita lihat pekerjaannya diperbanyak, ternyata waktunya semakin kecil atau semakin sedikit. Pekerjaannya dikurangi, waktunya semakin lama. Ini berkebalikan ya. Satunya diperbesar, satunya jadi kecil. Satunya dikecilkan, satunya jadi besar. Ini namanya perbandingan dengan berbalik nilai. Jadi
bahan roti dengan banyak roti itu membentuk perbandingan senilai, sedangkan banyaknya pekerja dengan waktu bekerjanya itu membentuk perbandingan berbalik nilai. Itu saja, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.